itu maka akan berdampak kepada ketawakalan, ya. Kemudian yang kedua adalah keberanian, ya. Kemudian yang ketiga adalah siap dengan hal-hal baru, ya. Kemudian juga menambah pengalaman dan seterusnya di situ. Maka belum merantaulah, ya. Apalagi yang muda-muda merantaulah. Cuman beda di dalam prinsip merantau di dalam Islam dengan apa yang terjadi pada zaman kita sekarang, ya. Kalau ulama dulu merantau tujuannya bukan mencari harta, ya, bukan mencari uang, tetapi mereka merantau mencari ilmu, ya. Kalau zaman sekarang orang merantau untuk cari uang, cari pekerjaan, ya, itu salah, itu salah, ya. Apalagi kadang orang merantau ingin mengumpulkan uang pulang nanti bangun di kampung, itu nggak ada sejarahnya gitu, ya. Orang yang kemudian dia merantau dengan tujuan dia belajar, tentu bukan hanya belajar agama, belajar apa saja, maka orang-orang seperti ini cepat dia mendapatkan kebaikan, ya, cepat dia mendapatkan kebaikan. Dan biasanya orang seperti ini dia juga mendapatkan harta itu, ya. Maka kebanyakan orang sukses di sebuah daerah, kebanyakan yang paling sukses adalah orang yang berasal dari luar daerah. Siapa orang-orang yang sukses di Jogja? Kebanyakan pendatang, orang Jakarta, orang Surabaya, orang Semarang. Siapa yang sukses di Jakarta? Orang Jogja, ya, orang Surabaya. Kenapa di Jogja yang sukses bukan orang Jogja? Kan gitu. Kenapa di Jakarta yang sukses bukan orang Jakarta? Ini salah satu faidah tadi. Afala yasiru fil ardi. Kenapa kalian tidak merantau? Kenapa kalian tidak berjalan di muka bumi ini untuk mencari ilmu itu? Dan itu sudah sunatullah, ya. Itu sudah sunatullah. Dengan kita merantau, dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu ke berbagai daerah, itu akan menambah, ya, keilmuan, bukannya keilmuan, pengalaman, kemudian juga menempa kepada kekuatan, ya, kemudian ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau orang merantau dengan tujuan mencari ilmu, dia dapat ilmu dan biasanya dapat harta juga, ya. Tapi kalau orang merantau cuma mencari harta, ya, dia pulang bukan tambah pinter, tambah nggak pinter itu. Karena memang orientasinya cuman uang saja. Bahkan dari Jogja ingin merantau kemana, ke Jakarta untuk kerja, ya sudah sampai pensiun kerja aja, dia nggak belajar. Tapi kalau dia niatkan untuk belajar, maka dia ketemu dengan siapapun belajar, dia kerja di dunia kerjanya, dia belajar, sehingga kemudian orang-orang seperti ini yang kemudian berhasil. Banyak orang yang kemudian merantau dari awal sampai akhir dia sebagai pekerja, tapi ada yang merantau 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang lalu dia yang sudah punya perusahaan, ya. Kenapa? Dia gunakan untuk belajar di situ. Nah, semangat yang ada di sebagian saudara kita itu seperti itu. Jadi dia merantau tidak tujuan untuk belajar, ya, tetapi tujuan hanya untuk mencari ilmu, mencari harta di situ. Maka itu salah. Islam mengajarkan kita kepada perubahan, ya. Islam mengajarkan kepada kita peningkatan di situ, ya. Sehingga tentu tidak etis kalau tahun ini kita sama dengan tahun kemarin, ya. Tahun sekarang sama dengan tahun kemarin, berarti kita tidak baik. Bahkan ulama kan mengatakan begitu. Kalau orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, berarti dia merugi, ya, merugi. Karena orang yang baik pada saat hari ini lebih baik daripada hari kemarin di situ. Ya. Maka kalau semangat ini ada pada kita, ya, pemuda-pemuda Muslim ini, maka insya Allah banyak perubahan, ya. Dan kemudian juga rubahlah mindset, belajar itu waktunya belajar cuma di kampus, kalau sudah luar kampus itu waktunya kerja, itu salah besar itu, ya. Justru ilmu tentang pengalaman hidup itu paling banyak kita dapatkan dalam kehidupan di luar kampus, itu paling banyak. Nah, maka disinilah kemudian pada saat Allah katakan afala yasiru fil ardi, ya, apakah kalian tidak belajar, tidak berjalan di muka bumi ini untuk agar kalian menjadi orang yang lebih memahami, lebih banyak mendengar, ya. Dengan ini maka semakin meningkat ilmu dan pengetahuan kalian. Begitu juga di dalam ayat lain, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat 178, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins." Ya. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah penuhi
neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Jenis manusia seperti apa yang masuk ke neraka jahanam? Allah katakan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka orang yang punya hati tetapi tidak memahami, ya. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan penglihatan tetapi tidak dipakai untuk melihat, ya. Begitu juga walahum adanun la yasma'una biha. Orang-orang yang Allah berikan pendengaran tetapi tidak dipakai untuk mendengar. Ini kan ancaman bagi orang-orang yang tadi diberikan perangkat ini tetapi tidak dipakai untuk meningkatkan kapasitas dirinya, keilmuannya, wawasannya, ya. Kemudian sehingga mereka menjadi orang-orang yang terbatas kepada, ya, minim dari pengetahuan, wawasan yang ada pada diri orang tersebut, ya. Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita lihat, ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini semata-mata adalah untuk mengejar keilmuan itu, ya. Artinya Allah lahirkan kita, lahir di dunia ini, kemudian Allah berikan perangkat yang dengan perangkat itu kita bisa mengakses keilmuan, ya. Kemudian di akhir kemudian Allah katakan orang-orang yang tidak memakai, ya, itu untuk mendapatkan keilmuan dan wawasan pengetahuan di dalam kehidupannya, mereka adalah golongan orang-orang yang merugi di dalam kehidupan mereka itu. Nah, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari, ya, artinya kita manfaatkan, ya, kesempatan di dalam kehidupan ini untuk terus belajar, ya, menjadi orang, ya, pembelajar yang tidak pernah pensiun, ya, tidak pernah berhenti, ya. Kita coba terus mengolah, ya, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, sebagaimana Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang kami sampaikan, ya, tentang tadabbur sedikit, ya, di dalam surat An-Nahl 78. Sebagai penutup Bapak Ibu, tadabbur itu berbeda dengan tafsir, ya Bapak Ibu, ya. Jadi tadabbur itu adalah bagaimana kita merenungkan kemudian mentadaburi, ya, bahasa kita mentadaburi gitu, ya, merenungkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran untuk kita bisa istifadah di situ. Maka tadabbur itu tidak membutuhkan perangkat ilmu tafsir, ya. Berbeda kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, itu butuh perangkat ilmu tafsir. Tapi kalau tadabbur, siapa saja bisa bertadabbur, ya. Jadi ini keutamaan Al-Quran. Allah katakan Allah lah yang menurunkan Al-Quran liyatadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Ya, seperti kita baca terjemahnya saja, kemudian kita coba renungkan tentang ayat ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, itu namanya tadabbur. Ya, bahkan Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an, atau jangan-jangan hati kalian yang memang ada sumbatan di situ? Ya, jadi sekali lagi siapapun bisa tadabbur. Ya, kita yang sudah bisa baca Al-Qur'an, baca terjemahnya, kalau ingin lebih bagus lagi baca tafsirnya dulu, kemudian kita tadabbur. Tadabbur ini Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, itu menumbuhkan ruhiyah di dalam diri kita. Jadi ruhiyah kita menjadi orang yang kuat, ya. Keimanan kita akan menguat. Kemudian kita lebih istiqomah. Ini salah satu mukjizat daripada Al-Quran pada saat Al-Quran itu ditadaburi. Bahkan para ulama mengatakan membaca dan menghafalkan Al-Quran itu tidak bisa mengalahkan keutamaan orang yang mentadaburi Al-Quran. Karena tadabur itu adalah proses memahami, mencerna sampai proses internalisasi nilai-nilai kebenaran Al-Quran dalam diri kita. Nah, itu tujuan utama Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, agar bisa dipahami, dicerna di dalam dirinya, kemudian bagaimana itu terwujud dalam bentuk amal. Ya, kalau dihafal, ya itu belum tentu kemudian itu paham. Bukan berarti ini menyepelekan orang menghafal, enggak. Menghafal itu luar biasa keutamaannya, tapi mentadabur itu jauh lebih utama, ya, karena tadabur adalah proses kita kemudian menggali nilai-nilai kebenaran dalam Al-Quran yang kemudian kita coba untuk amalkan di dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran, Allah katakan kami menurunkan Al-Quran adalah untuk ditadaburi ayat-ayatnya, ya, kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mungkin begitu, semoga ada manfaatnya.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan dari penanya, ya, dia mengatakan dia termasuk merantau di Jogja, ya, dan mengalami penurunan, ya. Dulu di awal-awal dia istiqomah kan sholat subuh di awal waktu, ya, kemudian ternyata pada perjalanannya kemudian mengalami keterlambatan dan ini terus berulang. Akhirnya yang dulu awalnya dia menyesal sholat tidak di awal waktu, kemudian sekarang menjadi biasa saja, ya, telat sholat tidak berjamaah kok biasa saja. Apakah ini termasuk tanda-tanda melemahnya iman? Iya, ya, jadi iman pada diri seseorang itu adalah naik turun, ya. Iman manusia adalah yazidu wa yankus. Iman manusia itulah bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu naik dengan melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Kemudian iman itu menurun dengan perilaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun yang ingin naik imannya, maka tingkatkan amal ibadah, ya. Dengan amal ibadah terus menerus, apalagi kemudian sampai istimrar, continue di dalam amal, itu akan memberikan feedback, ya, akan memberikan pengaruh kepada kuatnya sebuah keyakinan. Pada prinsipnya kita meyakini apapun yang disampaikan Allah itu benar, janji Allah itu benar, janji Allah tidak mungkin bohong di situ. Maka orang yang kontinuitas di dalam melakukan amal kebaikan, dia otomatis mendapatkan keutamaan daripada amalan tersebut. Nah, orang yang berbuat kemudian merasakan hasilnya, dia itu yakin. Dia yakin. Misalkan gini Bapak Ibu bersedekah. Kemudian dengan merutinkan sedekah ternyata Allah berikan berbagai kemudahan, di antaranya rezeki lancar, ya. Ya, rezekinya lancar, kemudian juga ada masalah mudah terselesaikan, kan gitu. Dan pada saat kita kemudian continue di dalam melakukan seperti ini, kita semakin muat. Ternyata memang sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, ya. Kalau ada orang, saya pernah mendengar orang mengatakan, dengan sedekah saya menemukan Allah dalam sedekah, ya. Dalam tahajud saya menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada penguatan iman orang tersebut. Begitu juga iman menurun pada saat orang itu terjatuh kepada maksiat. Ya, orang berlaku maksiat karena imannya tidak menguat di situ. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada makalah bagus, tapi saya belum tahu. Ya, tapi saya kira kalau di searching sudah banyak, ya, tentang materi tentang futur. Ya, futur itu adalah kondisi di mana seseorang yang tadinya punya semangat grafik ibadahnya naik, tahu-tahu menurun. Ya, menurunnya semangat ibadah setelah dulu bersemangat, ini namanya futur. Dan di situ disebutkan oleh para ulama, yang pertama tentang apa? Tentang bahaya futur. Bahaya futur. Yang paling mengerikan dari bahaya futur itu adalah, futur adalah tanda-tanda daripada su'ul khatimah. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau tadinya kita punya semangat ibadah luar biasa, kemudian setelah itu menurun, kalau kita tidak cepat antisipasi, dia akan terus menurun. Dan proses menurun dalam ketaatan itu adalah tanda-tanda daripada su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua harus diperhatikan, futur itu adalah, kalau di dalam apa yang kita lihat, ya, pengalaman saya amati, orang-orang yang futur, setelah futur sangat sedikit yang mampu bangkit lagi. Ya, ini teman-teman misalkan yang aktivis di masjid ini, ya, jangan sampai futur. Coba dilihat, ya, dari angkatan, saya ngisi pengajian di sini sejak tahun 2002. Ya, kadang maksudnya tidak rutin, ya, dulu rutin, tidak rutin. Artinya dari 2002 sampai sekarang berarti sudah hampir berapa tahun? 14 tahunan, ya. Artinya memahami dari pengurus dari tahun dulu sampai sekarang. Dan saya masih kenal sebagian yang dulu sebagai ketua JS di sini, kemudian sampai sekarang ada yang betul-betul futur gitu deh. Dari yang kemudian yang futur-futur itu sedikit sekali yang kemudian mampu bangkit memiliki semangat seperti sedia kala. Itu bahayanya futur. Nah, jadi jarang orang-orang yang futur itu kemudian mampu bangkit memiliki semangat seperti sedia kala. Nah, maka disitulah kemudian apa? Hati-hati, ya, hati-hati pada saat muncul tadi rasa malas, ya, kemudian merasa biasa dengan perbuatan maksiat, maka harus cepat diantisipasi.
Dan salah satu ciri futur itu menghinggapi seorang aktivis, seorang yang semangat ibadah, pertama adalah dihilangkan rasa nikmat dalam ibadah. Ya, mungkin Bapak Ibu ya, artinya kita pernah mengalami, kita sholat itu enak gitu, tenang kan gitu ya. Lama-lama hilang rasa itu. Kita baca Quran, semangat, senang ya. Dulu pokoknya maghrib sampai isya saja sekian dapat 1 juz kan gitu. Ya semangat itu ada dan kita menikmati itu. Dan pada saat rasa ini sudah mulai hilang, berkurang, itu tanda-tanda futur. Itu tanda futur, maka itu harus cepat diantisipasi. Ya. Dan biasanya orang futur yang pertama sekali ditinggalkan adalah Al-Quran. Jadi yang pertama sekali ditinggalkan adalah Al-Quran. Yaitu yang tadinya tadarus, tidak pernah tadarus lagi, terbiasa tilawah, nggak tilawah lagi kan gitu. Yang tadinya semangat murojaah, menghafal, kemudian sudah menurun. Nah, itu tanda-tanda futur yang pertama biasanya seperti itu. Bagaimana mengantisipasinya? Pertama adalah rutinkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, wa kadzalika linusabbita bihi fuadak. Begitulah Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati kalian. Ya. Jadi untuk meneguhkan hati kita. Jadi orang yang baca Qurannya rutin terus, insya Allah itu akan istiqomah. Ya. Kemudian yang kedua, baca kisah-kisah orang-orang yang soleh, kisah-kisah orang yang beribadah, ya, kisah para ulama. Itu akan memotivasi kita dalam semangat ibadah. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat. Kalau cari kos-kosan yang di situ teman-temannya semangat ibadahnya tinggi, perhatian dengan sholatnya bagus. Harus seperti itu. Tapi kalau teman-teman kos kita juga agak jelas, azan nggak sholat ya, ibadah nggak ada perhatian ibadah, ya kita pasti akan terbawa seperti itu. Maka punyalah komunitas-komunitas yang mengkondisikan kita untuk terus bisa meningkat dalam belajar, dalam semangat ibadah seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, banyak sih ya. Yang terakhir adalah perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Ya, wahai zat yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini zikir doa-doa yang senantiasa kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suat. Ya. Di sini ada pertanyaan, bisakah kira-kira seorang menyimak hafalan lebih dari 1 orang sekaligus? Ya. Ini saya pernah dengar ya. Saya punya teman, dia hafid. Di zaman saya dulu dia termasuk juara 2 di MTQ nasional untuk 30 juz. Dan kemarin terakhir saya ketemu juga, ya beliau memang sejak kecil sudah hafal Quran. Ya. Dulu satu kelas, ya beliau juga ya di kelas juga yang prestasi juga, ya, sampai sekarang juga masih memiliki pondok tahfidz seperti itu. Beliau pernah cerita memang dulu di Pakistan, ya pada saat menghafal di Pakistan itu memang muhafidnya, gurunya itu bisa menyimak sampai 5 simaan seperti itu. Tetapi kalau seandainya ini memang betul-betul bisa terjadi, tetapi tentu ini sangat nadir, sangat minim. Ya, karena memang dalam prakteknya kita memang sendiri nggak bisa gitu. Seandainya kita mendengarkan sebuah suara kemudian kita konsentrasi mendengar itu, maka kita tidak bisa mendengar yang lainnya. Ya, kita tidak bisa mendengar yang lainnya seperti itu. Kalau seandainya mungkin ada, tetapi itu hanya sebagai pengecualian yang tidak umum ya terjadi pada manusia. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Berhubungan dengan ini ada pertanyaan berhubungan dengan masalah akidah, misalkan anak-anak. Nah, ini kan kalau kita ditanya anak-anak malah susah ya. Biasanya anak-anak tanya Allah itu seperti apa kan gitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada anak tersebut? Ya, padahal kita tidak boleh berbicara Allah dengan logika kita kan gitu. Nah, maka di sini mungkin yang pertama kita lihat
sisi pertanyaan tersebut. Ya. Kalau memang anak ini tujuan bertanyanya tidak begitu serius, artinya pada saat kita kasih jawaban gini, kita kasih jawaban nanti saja nak, ya saya jelaskan kalau Ananda sudah SMP ya, ataupun Anda sudah kelas 6 SD. Kalau bisa dikasih jawaban seperti itu, maka bisa ditunda jawabannya ya. Karena nanti kalau kita kasih penjelasan Al-Quran ya, misalkan Allah kan mengatakan sendiri, Allah adalah tidak serupa dengan siapapun ya. Pada saat kita jelaskan kepada anak Allah itu tidak serupa dengan apapun ya, itu susah dicerna ya, susah dicerna di situ. Tapi kalau dengan sifatnya kita bisa ya, kita bisa menjelaskan sifat, dan ini bisa dipahami oleh anak-anak. Misalkan anak-anak kan pada saat tanya siapa orang yang paling baik ya, maka anak biasanya mengatakan ibunya ya. Maka kita bisa katakan sesuai dengan hadis, Allah itu lebih baik, lebih cinta kepada kita dari ibu kita. Berarti Allah adalah zat yang maha kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi kita sebutkan sifat-sifatnya itu bisa. Tapi kalau kita ditanya hakikatnya Allah seperti apa, nah kalau anak ini bertanya dan kita bisa tunda ya, jawabannya, maka kita tunda ya di saat anak punya kemampuan akal yang sudah memungkinkan untuk kita jelaskan di situ. Maka kalau kita ingin jelaskan saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kasih sayang, Allah yang rahmat, kan gitu. Kemudian juga dalam satu sisi juga Allah yang maha kuasa ya, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk menceritakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi juga Allah yang punya neraka ya. Neraka ini untuk anak-anak yang tidak nurut sama ibunya, sama bapaknya ya. Nah, kalau kita jelaskan tentang sifatnya tidak masalah. Tapi kalau tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Allah katakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, kan gitu ya. Bahkan Allah punya betis, Allah tertawa. Ya, bagaimana hakikatnya ini? Allah alam bisawab. Hanya Allah yang tahu ya tentang hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab.